Pemuji dan hadirin disilakan duduk kembali. Sidang ujian terbuka Program Doktor Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda atas nama Imro'atul Musfiroh NIM 21301000015 dengan judul Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Perguruan Tinggi Studi Multisitus Universitas Islam Malang, Universitas Hasyim Asy'ari dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Senin 9 Desember 2024 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Untuk membuka sidang pada siang hari ini, marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Promovendus menempati podium ujian. Prosesi sidang ujian terbuka dimulai. Sidang ujian terbuka dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasi MPD. Dengan hormat disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu Dewan Penguji yang terhormat, Saudara Promovendus beserta keluarga
dan hadirin sekalian yang berbahagia, mari sidang terbuka ujian promosi doktor pendidikan agama Islam UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, sebelum kita lanjutkan ujian kita, izinkan saya membacakan biodata promovendus. Nama Imroh Atul Musfiroh, NIM 2130100015. Judul disertasi penguatan nilai-nilai moderasi beragama pada perguruan tinggi, studi multisitus Universitas Islam Malang, Universitas Hasyim Asy'ari, dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Promotor Profesor Dr. Zurkoni MAG, Kopromotor Dr. Iskandar MAG. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, izinkan sedikit menyampaikan tata tertib ujian kita. Ujian dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang diangkat dengan surat keputusan Direktur Program Pascasarjana UIN Samarinda. Alokasi ujian 120 menit maksimal. Alokasi waktu untuk pemaparan promovendus 15 menit. Dilanjutkan dengan masing-masing oleh Dewan Penguji maksimal 10 menit kecuali penguji eksternal. Nilai lulus minimal B. Hasil ujian ditetapkan oleh hasil ujian ditetapkan oleh Dewan Penguji dan diumumkan setelah ujian selesai, bersifat final. Selanjutnya kami ingin memperkenalkan Dewan Penguji. Ketua Sidang Profesor Dr. Muhammad Ilyasin, Sekretaris Dr. Hajah Nur Thaibah MAG, Penguji Utama Eksternal Dr. Honoris Causa Haji Lukman Hakim Saifuddin, Penguji 1 Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG, Penguji 2 Bapak Dr. Khojir MSI, Penguji sekaligus promotor Profesor Dr. Zurkoni MAG, dan penguji atau kopromotor Dr. Iskandar MAG. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, Saudara promovendus sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Prof. Siap ujian dilanjutkan? Insya Allah siap. Siap, alhamdulillah. Tak usah terlalu tegang ya Bu ya. Nanti saya jadi ikut tegang juga gitu. Insya Allah ya. Apa bisa dilanjutkan langsung? Monggo, lanjut. Tapi suaranya agak, tolong mic-nya dimajukan sedikit. Mic-nya didekatkan, kurang dekat. Monggo. Beliau tidak berani protes, tolong panitia tahu diri lah. Baik. Sama-sama menghitung, mudah-mudahan tidak molor waktunya. Kita mulai didahului dengan silakan berdoa. Nanti hitungan waktu saya dimulai setelah Ibu selesai berdoa ya. Clear? Clear. Bismillah, monggo. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kepada yang mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD sebagai Ketua Tim. Kedua, kepada yang terhormat yang mulia Dr. Haji Lukman Hakim Saifuddin sebagai penguji eksternal. Kemudian yang ketiga, kepada yang terhormat yang mulia Profesor Dr. Zurkoni MAG sebagai promotor sekaligus penguji. Yang keempat,
kepada yang terhormat, yang mulia Bapak Dr. Iskandar MAG sebagai co-promotor sekaligus penguji. Yang kelima, kepada yang terhormat, yang mulia Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG sebagai penguji 1. Kemudian yang keenam, yang terhormat, kepada Bapak Dr. Khojir MSI sebagai penguji 2. Dan yang terakhir, pada yang terhormat Dr. Haja Nur Taibah MAG sebagai sekretaris. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh tim yang sudah berkenan hadir untuk memberikan arahan bimbingan pada ujian promosi doktor pada siang hari ini dengan judul Penguatan Nilai-nilai Moderasi Beragama pada Perguruan Tinggi Studi Multisitus Universitas Islam Malang, Universitas Hasyim Asy'ari, dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Adapun yang menjadi latar belakang dari disertasi saya, meskipun pemerintah sudah menerapkan terkait tentang RPJM tahun 2020 sampai tahun 2024, nyatanya sampai saat ini ada beberapa kelompok ataupun individu yang masih terpapar kasus radikalisme maupun terorisme di Indonesia. Misalnya ada konflik yang di Poso pada tahun 2000, kemudian ada perselisihan Sunni Syiah yang ada di Aceh, kemudian ada mahasiswa atau siswa yang bunuh diri karena kedangkalan dalam memahami agama, serta fenomena-fenomena yang lainnya. Dari fenomena-fenomena tersebut, kemudian perguruan tinggi khususnya di Jawa Timur merespon dari kejadian-kejadian tersebut. Maka diperlukannya suatu penguatan nilai-nilai moderasi beragama pada perguruan tinggi di 3 universitas, Universitas Islam Malang, Universitas Hasyim Asy'ari, dan Universitas Nahdlatul Ulama. Adapun yang menjadi rumusan masalah, yang pertama bagaimana penguatan nilai-nilai moderasi beragama pada perguruan tinggi Unisma, Unhasi, dan Unusa Surabaya. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak penguatan nilai-nilai moderasi beragama di Unisma, Unhasi, dan Unusa. Jadi tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisa penguatan nilai-nilai moderasi beragama pada 3 perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah untuk mengidentifikasi dampak atau implikasi penguatan nilai-nilai moderasi beragama di Unisma, Unhasi, dan Unusa. Supaya tidak terjadi penafsiran yang terlalu jauh, maka kemudian peneliti melakukan pembatasan masalah pada penegasan istilah. Jadi yang dimaksud dengan penguatan nilai-nilai moderasi beragama yaitu suatu upaya atau ikhtiar yang dilakukan institusi yang melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Kemudian nilai-nilai moderasi yang peneliti angkat pada kali ini berdasarkan sumber buku Kementerian Agama yang mencakup 9 aspek. Yang pertama ada keseimbangan, kemudian ada jalan tengah, ada toleran, musyawarah, reformasi, kepeloporan, cinta tanah air, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Sebenarnya penelitian saya ini bukan sesuatu yang baru, tapi minimal bisa memberikan kontribusi di dalam pengembangan selanjutnya. Kalau dilihat memang dari penelitian sebelumnya, baik itu Ibu Titi Kadi, Ibu Sri Susmiati, Bapak Khairul Saleh maupun Bu Nur Taibah, itu sama-sama membahas terkait tentang wasatiyah atau nilai-nilai moderasi. Tetapi dari peneliti sebelumnya itu lebih spesifik kepada proses pembelajaran
yang ada di KBM-nya. Tetapi dari hasil temuan saya di sini, maka sebenarnya dalam penguatan nilai-nilai moderasi beragama tidak sekedar melalui integrasi atau yang ada di KBM. Kemudian terkait tentang kajian pustaka, penguatan peliti ambil dari Skinner, di mana dinyatakan bahwasanya penguatan merupakan suatu proses yang digunakan untuk meningkatkan suatu perilaku. Kemudian dikuatkan dengan teorinya User. Kemudian yang kedua, nilai-nilai moderasi beragama, peneliti ambil dari Kementerian Agama. Kemudian untuk membreakdown terkait tentang bagaimana proses, peneliti ambil dari teorinya Seller dan Meller terkait tentang 3 aspek, mulai dari transmisi, transaksi, dan transformasi. Kemudian kerangka berpikir di sini secara teoritis kerangka berpikir ini memang berdasar dari filosofi, di mana peneliti ambil dari pemikiran Al-Ghazali, di mana di pemikiran Al-Ghazali ini lebih menekankan kepada keseimbangan moderasi pada kehidupan. Hal ini juga serupa dengan penelitian-penelitian atau pemikiran-pemikiran yang lainnya, termasuk di dalamnya ada Quraish Shihab dan Bapak Menteri. Kemudian berikutnya secara empiris penguatan nilai-nilai moderasi beragama ini dilakukan di 3 perguruan tinggi, di Unisma, kemudian di Hasyim Asy'ari maupun di Universitas Nahdlatul Ulama, di mana dari ketiga tadi itu penentuannya yang pertama adalah satu, ketiga perguruan tinggi itu sama-sama menerapkan atau berbasis aswaja. Kemudian yang kedua, dari mahasiswa ataupun dosen itu memang memiliki latar belakang yang beragam, baik itu suku, ras, agama, budaya. Kemudian yang ketiga, 3 universitas ini adalah mewakili dari letak geografis, ada yang di barat, kemudian ada yang di timur, ada yang di selatan. Kemudian terkait tentang teknik pengumpulan data, metode yang peneliti gunakan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan kualitatif deskriptif. Adapun yang menjadi data atau sumber data, di sini ada data primer, mencakup ada pimpinan dari perguruan tinggi, kemudian ada kepala unit, kemudian ada mahasiswa dan sebagainya. Adapun yang sumber sekunder ini berupa misalkan laporan kegiatan, kemudian ada RPS, kemudian ada pedoman akademik dan sebagainya. Kemudian untuk teknik pengumpulan data ada observasi, ada wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, sudah pengumpulan data, kemudian ada analisis data, ada kondensasi data, kemudian ada penyajian data dan kesimpulan. Untuk keabsahan data, peneliti menggunakan 2, yang pertama adalah sumber dan kedua adalah teknik. Kemudian yang terakhir terkait tentang hasil temuan secara substantif. Jadi sebenarnya penguatan nilai-nilai moderasi beragama di 3 universitas tersebut semuanya itu adalah terintegrasi di mata kuliah. Jadi peneliti dalam hal ini hanya membahas 1 mata kuliah. Kebetulan 3 universitas tersebut menggunakan mata kuliah atau menerapkan mata kuliah aswaja, di mana mata kuliah aswaja itu adalah 2 SKS. Untuk mengetahui nilai-nilai moderasi beragama, maka peneliti kemudian mengidentifikasi dari capaian pembelajaran yang ada di rencana pembelajaran atau RPS, CPMK maupun materi. Jadi secara formal sudah jelas bahwasanya moderasi beragama nilai-nilainya yang muncul itu adalah tawasud, tasamu, iktidal, kemudian asyura, ada al-qudwa. Sedangkan prosesnya atau pola penguatannya melalui 3, ada transmisi, kemudian ada transaksi, kemudian ada transformasi. Selain integrasi mata kuliah,
temuan substantifnya adalah ada tradisi keagamaan. Salah satunya adalah dalam proses pembelajaran yang dilandingkan dalam program ada kebiasaan yaitu membaca Al-Quran sebelum kegiatan berlangsung, kemudian ada sholawat, kemudian ada sholat berjamaah dan istighosah. Kemudian ada berikutnya penguatan yang lainnya berupa budaya akademik. Budaya akademik ini lebih condong, lebih mengena kepada kegiatan yang informal berupa dialog, seminar, kemudian ada kolaborasi dengan unit maupun hal-hal yang lainnya. Misalkan di sini ada kegiatan halaqah diniyah, ada madrasatul Quran, ada master maba, ada ngaji, ada mbala aswaja, kemudian ada sterilisasi buku referensi yang ada di perpustakaan, kemudian ada buku saku aswaja, kemudian ada program kriya moderasi beragama dan bela negara. Kemudian untuk hasil temuan yang lainnya terkait tentang penguatan moderasi beragama, nilai-nilai moderasi beragama untuk kegiatan non formal itu memang dilangsungkan di luar dari proses pembelajaran atau KBM berupa kegiatan bakti sosial, kemudian ada pengkaderan. Kalau di 3 universitas itu ada misalnya PKPNO, kemudian ada pendampingan masyarakat dan sebagainya. Kemudian novelty dari penelitian ini penguatan nilai-nilai moderasi beragama di perguruan tinggi mencakup yang pertama adalah mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama pada kurikulum, kemudian yang kedua melalui tradisi keagamaan, kemudian yang ketiga budaya akademik. Sedangkan temuan dari formilnya itu adalah penguatan nilai-nilai moderasi beragama secara formal, informal, dan non-formal. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Sekali lagi mohon arahan, mohon bimbingan demi kesempurnaan kemampuan saya. Saya kembalikan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Awal yang sangat baik, bisa mengelola waktu yang diberikan sehingga secara garis besar poin-poin penting sudah tersampaikan. Saudara Promovenda, Ibu masih tegangnya berapa persen? Sudah siap dihadapkan dengan para penguji? Saya sinau, Prof. Baik, saya berusaha untuk seadil-adilnya. Biasanya kalau kita berhadapan dengan orang yang sudah dikenal itu tidak terlalu menegangkan. Lain kalau langsung dihadapkan dengan yang belum begitu akrab, itu nanti tambah tegang ya, nanti malah. Jadi saya usul dan saya putuskan kesempatan pertama saya berikan kepada yang terhormat penguji pertama internal Profesor Muhammad Nasir, dipersilakan maksimal 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Ilyasin, Bu Haja Nur Thaibah, Bapak Haji Lukman Hakim Saifuddin sebagai penguji eksternal sekaligus penguji utama yang kita sudah kenal semua, Bapak Rektor sekaligus promotor Pak Iskandar, Pak Khojir, Bapak Ibu semuanya yang istimewa, Ibu Imro Atul Musfirah. Saya kira saya harus wajib mengucapkan selamat dulu ya kepada Ibu Imro atas tahapan akhir dari penyelesaian studi doktor, yaitu ujian tertutup, ujian promosi pada hari ini. Saya diberi waktu 10 menit ya, tapi sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan. Saya ingin dari peneliti untuk bisa menyampaikan kepada kita, kan dalam istilah moderasi itu
Ini beliau di samping kiri saya pakarnya. Ada yang dikenal dengan prinsip-prinsip moderasi ya. Ada juga pilar moderasi. Pilar moderasi itu biasanya yang kita tahu dikeluarkan oleh Kementerian Agama pada era Pak Lukman. Ada juga nilai-nilai moderasi beragama. Bolehlah kita mendengarkan apa itu prinsip-prinsip, nilai-nilai dan pilar itu, apakah yang mana yang dimasuk dalam disertasi ini? Apakah gabungan dari prinsip dan pilar atau dia punya nilai tersendiri begitu? Silakan jawab pertama. Oke, terima kasih disampaikan kepada Profesor terkait tentang nilai-nilai moderasi beragama. Itu memang ada 9 aspek yang memang bersumber dari Kementerian Agama, mulai dari tawasud, tawazun dan sebagainya itu. Kemudian di breakdown menjadi ada 4 pilar, yaitu ada komitmen kebangsaan, kemudian ada toleransi, anti kekerasan maupun akomodatif. Jadi sebenarnya 9 itu memang sudah terakomodasi di 4 hal itu. Jadi memang sebenarnya lebih ringkas karena sudah mewakili dari nilai-nilai moderasi yang ada. Jadi fokus ke 9 ini ya di sini. Penguatan nilai-nilai moderasi itu fokus ke yang 9. Oke. Untuk saat ini peneliti itu fokus kepada 9 tahap itu. Oke. Cuman kemudian memang indikator yang digunakan oleh Kementerian Agama itu memang sudah dipangkas, sudah dikerucutkan menjadi satu, lebih ringkas, lebih simpel. Tapi sebenarnya 9 itu sudah terakomodasi dengan 4 hal itu. Baik, pertanyaan yang kedua. Judulnya menggunakan kata penguatan. Penguatan itu dalam teori kurikulum ya. Teori kurikulum itu dalam bukunya murid Seller Miller disebut penguatan itu teorinya ada 3. Ya, ada transmisi, ada transaksi, ada transformasi. Tapi kalau dalam buku Pak Muhaimin itu berbeda. Saya mau menggunakan teorinya Seller Miller, yaitu teori transmisi, transaksi, dan transformasi. Transmisi itu lebih kepada para dosennya atau di 3 perguruan tinggi lebih kepada lebih dosen-dosennya itu lebih model ceramah menyampaikan nilai moderasi kepada mahasiswanya, ya, pengarahan-pengarahan. Jadi lebih dominan transmisi nilai. Kalau transaksi itu antara dosen dengan mahasiswanya, mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan lingkungan sudah mulai ada diskusi, ada transaksi tentang nilai-nilai moderasi. Terus yang ketiga itu transformasi, lebih mungkin 90% itu aktivitas mahasiswanya sendiri yang terlihat banyak penguatan nilai-nilai moderasinya. Bolehlah kita minta temuan saudara dari 3 model ini, model penguatan ini di 3 lokus perguruan tinggi ini, kira-kira temuannya seperti apa dari 3 perguruan tinggi? Apakah misalkan rata-rata transmisi semua atau ada perbedaan dari 3 lokasi? Silakan. Terima kasih Prof. Terkait tentang teorinya Seller dan Miller, digabungkan atau dikaitkan dengan 3 lokus, misalkan di mata kuliah Aswaja, transmisi itu adalah transfer of knowledge, berarti dosen itu memberikan ceramah ataupun memindahkan informasi dari informasi satu ke informasi yang lain. Dalam hal ini, ketika pelaksanaan, dosen itu melakukan semacam apersepsi. Jadi di awal, dosen itu kemudian memberikan arahan ataupun materi pengantar terkait tentang misalkan materi tertentu, misalkan ada materi Islam Nusantara, ada Khairul Ummah dan sebagainya. Jadi yang dikatakan dengan transmisi itu adalah sifatnya satu arah. Dosen hanya memberikan semacam arahan yang sifatnya adalah satu arah. Kemudian yang kedua, setelah melakukan apersepsi, kemudian ada semacam, kalau di
kita itu ada pembagian kelompok nih. Kalau transaksi itu berarti ada interaksi, ada komunikasi, ada timbal balik, ada interaksi minimal 2 orang yang dilakukan. Kalau di kampus-kampus mata kuliah, khususnya untuk mata kuliah aswaja yang saya temui itu di situ dosen mengajak untuk dialog. Bagaimana terkait tentang materi ini? Itu yang dikatakan dengan transaksi. Kemudian ada transformasi, itu adalah ada perubahan tingkah laku atau pola pikir. Ketika sudah diberikan semacam rangsangan respon, bagaimana kemudian apakah memang ada perubahan atau memang tetap sedia kala. Jadi memang secara global antara 3 lokus, maka sebenarnya transmisi, transaksi maupun transformasi, ketiga-tiganya itu digunakan karena transaksi itu adalah dalam rangka untuk memahamkan kepada mahasiswa, transformasi itu adalah berusaha untuk mengajak komunikasi, apa yang disampaikan memang kemudian searah, seirama atau memang bertolak belakang, kemudian transformasi itu ada nggak perubahan pada diri mereka. Pertanyaan terakhir, mudah-mudahan nggak sampai 10 menit. Pertanyaan terakhir, saya belum melihat adanya kebaruan formal. Maksudnya begini, setelah Anda menggambarkan misalkan dari 3 perguruan tinggi, dari konsepnya, dari pelaksanaannya, kemudian evaluasinya, itu tentu peneliti ini harus punya semacam tawaran model baru. Tawaran model baru, model penguatan baru, bahwa model inilah yang menjadi ideal untuk dikembangkan di perguruan tinggi setelah menggambarkan realitas yang ada di 3 perguruan tinggi. Syukur-syukur dari 3 itu mungkin sudah ada yang ideal, tinggal dipoles sedikit lalu Anda buat satu tawaran. Silakan dikomentari pernyataan saya yang terakhir ini. Oke, untuk terkait tentang temuan formil, jadi secara substantif kan memang penguatan nilai-nilai moderasi beragama, tadi sudah disampaikan itu ada integrasi mata kuliah, kemudian ada tradisi dan budaya akademik. Kalau temuan secara formil itu memang dari 3-tiganya dilakukan secara formal, informal maupun non formal. Cuma memang kemasannya dari peneliti sendiri itu memang masih belum merumuskan. Mohon arahan, Prof. Saya kira cukup, terima kasih. Saya kembalikan pada Ketua Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Tim Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD, Sekretaris Dr. Haja Nur Thaibah, penguji utama eksternal yang terhormat Bapak Luqman Hakim Saifuddin, promotor, kopromotor, dan juga penguji 1 serta promovenda, dan juga para hadirin, para ulama, para kiai, para ustadz, semuanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Nasir tadi, ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi. Pertanyaan pertama, penelitian tentang moderasi beragama itu sudah ribuan, tidak ratusan, mungkin ribuan. Bisa Anda di searching di Google Scholar, bisa di Scopus dan lain-lain sebagainya. Mengapa saudara kok masih kekeh membahas ini, itu apa? Adakah sesuatu yang ya unik, sesuatu yang tidak ada di yang lain-lain yang ditulis orang? Moga dipromosikan kepada hadirin bahwa ini masih penting dibahas itu. Terima kasih. Terkait tentang, meskipun banyak sekali teman-teman yang sudah membahas terkait tentang wasatiyah atau nilai-nilai moderasi beragama, tapi kadangkala hasil temuannya itu memang spesifik kepada satu hal.
Misalkan yang saya sampaikan tadi, ada penelitian Ibu Titi, kemudian ada Bu Sri maupun Ibu Nur Thoibah, itu hasil temuannya memang include atau fokus kepada proses pembelajaran. Tapi dari hasil temuan saya ternyata untuk menguatkan nilai-nilai moderasi beragama itu tidak sekedar hanya mengintegrasikan dengan mata pelajaran. Apalagi di sini adalah mata kuliah aswaja. Saya pikir lembaga perguruan tinggi umum saja ini juga bisa atau mampu kemudian mengeklimkan atau mengajarkan mata kuliah aswaja ini. Mata aswaja ini adalah mata kuliah yang wajib harus ditempuh. Kita perlu pahami dari dua universitas, baik itu Universitas Malang maupun Nahdlatul Ulama yang kental dengan Islam, ternyata dalam proses pembelajarannya yang ada mahasiswanya non-muslim itu juga mau tidak mau harus mengikuti mata kuliah tersebut. Inilah mungkin yang menjadi daya tarik kita, mengapa perguruan tinggi yang Islam ini kemudian tidak memberanikan diri tetapi kemudian yang lembaga yang perguruan tinggi umum itu berani kemudian mencantolkan suatu yang memang menjadi daya uniknya. Kemudian yang kedua, saya pikir untuk penelitian saya ini memang tidak baru, karena penelitian sebelumnya itu kan memang fokus kepada satu, tetapi dari hasil temuan saya ini memang meramu dari beberapa penelitian teman-teman yang lainnya. Ada integrasi mata kuliah, kemudian bisa disandingkan dengan tradisi keagamaan, budaya akademik juga nempel di sana, ada halaqah, ada maba, ada aswaja dan sebagainya. Itulah yang menjadi program dari universitas sehingga kemudian menjadi daya tarik, sehingga nanti kemudian ini menjadi kontribusi bagi lembaga kita. Saya pikir kita harus punya semacam program khusus ya, sehingga kemudian ini menjadi salah satu keunikan kita, begitu. Oke, baik. Saya akan masuk lebih dalam lagi. Dalam temuan Saudara Promovenda, kegiatan-kegiatan keagamaan, ini kiai-kiai ini sering istighosah, sering salawatan, sering yasinan. Nah, itu ditengarai menurut temuan Promovenda sebagai bagian dari cara membentuk sikap moderat. Jelaskan kepada para pemirsa temuan saudara bahwa contoh ketika orang itu sholawat, itu disebut sholawat Nuril Anwar, ya, istighosah contohnya. Bagaimana Anda menghubungkan, mengkorelasikan kegiatan sholawat dengan sikap moderasi? Oke, baik, terima kasih. Misalkan ada kegiatan sholawat, jadi sebenarnya bukan sholawatnya kemudian yang menjadi intinya, tetapi yang menjadi fokusnya, stressingnya itu adalah nilai-nilai moderasi beragama yang di sana. Ketika kita melakukan istighosah berarti ada nilai, misalkan ada tawasud, ada keseimbangan, bagaimana tingkah perilaku kita manakala kita melakukan atau ya kegiatan semacam itu. Berarti ada adab, ada etika yang harus kemudian dijunjung sehingga kemudian itu dilandingkan. Saya pikir nilai-nilai itu kemudian yang menjadi. Saya kepingin yang lebih konkret, coba biar kita tahu bahwasanya yang sholawat istighosah betul-betul bernuansa kepada moderat. Contoh misalkan tawasud, di mana kegiatan tersebut mengandung nilai-nilai tawasudnya, dari aspek mananya Saudara Promovenda menganalisisnya. Terkait tentang misalkan karena ada kegiatan sholawat berarti tawasudnya seimbang. Ketika ada suatu sholawat berarti di situ cinta Rasul, ya bisa meneladani sifat Rasul. Maksud kami itu harus betul-betul kolerasinya itu tampak. Ketika mencontohkan satu kegiatan, ya, misalkan kiai melakukan apa, teladannya apa, memimpin ini teladannya apa, inilah nilai tawasudnya, ini nilai tawazunnya. Ya, nanti mungkin bisa digali lebih dalam lagi ya, karena kita terikat waktu. Terus yang kedua, dampak. Apa yang dimaksud dampak dalam penelitian ini?
ketika nilai-nilai moderasi itu sudah diterapkan di perguruan tinggi, apa dampak ataupun implikasi atau pengaruhnya kayak gitu ya terhadap berikutnya gitu ya. Setelah diberi misalkan ada kegiatan, kemudian efeknya bagaimana? Jadi itu yang dimaksud dengan dampak konkretnya saja. Ini yang terakhir. Dampak konkretnya. Dampak konkret misalkan setelah melakukan penguatan nilai-nilai moderasi beragama, tentu ini sesuai dengan tagline dari universitas masing-masing. Kalau Universitas Islam Malang itu mendeklarasikan dirinya sebagai universitas yang moderat, multikultural, bisa mencakup semua lini baik itu agama, ras, budaya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, karena memang Universitas Hasyim Asy'ari ini adalah memang berbasis kepada pesantren, memiliki basic keagamaan, dia lebih kepada pengembangan karakternya. Kemudian yang ketiga adalah Universitas Nahdlatul Ulama, itu sesuai dengan tagline-nya yaitu toleransi. Jadi sebenarnya dampak dari penguatan nilai-nilai moderasi agama itu bisa diramu menjadi 3. Manakala sudah diberikan penguatan, maka yang muncul di situ adalah menjadi dosen, mahasiswa yang moderat, memiliki karakter yang kuat dan memiliki toleransi yang tinggi, bahkan bisa menghargai dan sebagainya. Itu merupakan salah satu dampak atau implikasi dari nilai-nilai moderasi beragama. Oke, baik, terima kasih. Selamat kepada Promovenda yang telah mengkonfirmasi menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Mudah-mudahan Anda saudara Promovenda menggelar doktor nantinya lulus. Terima kasih, kami kembalikan. Baik, terima kasih. Semangat Ibu. Tetap semangat Prof, karena ada kiai-kiai saya ini. Alhamdulillah. Ibarat mesin Honda itu semakin lama semakin panas. Sekarang tibalah saatnya, istilah yang sama saya gunakan, saudara, saya hadapkan dengan penguji utama eksternal kepada Bapak Dr. Haji Lukman Hakim Saifuddin, dipersilakan. Saya nggak berani membatasi waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Tim yang saya muliakan, yang saya hormati, Sekretaris Tim, yang saya hormati para penguji 1, penguji 2, juga Bapak Promotor, yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu Saudara Imroh Atul Musfiroh yang saya ikut bersyukur, mengapresiasi karena sudah sampai pada tahapan saat ini sidang terbuka ujian disertasi. Ya, waktunya tidak banyak. Begini, saudara mengangkat isu moderasi beragama. Tadi juga dijelaskan, meskipun sekilas, inti moderasi beragama itu adalah wasat, moderat, di tengah. Tadi Anda jelaskan di tengah. Bisakah diterangkan apa pengertian di tengah itu? Yang dimaksud Yang dimaksud di tengah itu apa? Apakah di tengah itu di antara baik dan buruk? Atau di tengah itu di antara benar dan salah? Atau apa? Karena sesuatu yang di tengah itu selalu di antara dua, setidaknya di antara dua hal. Apa dua hal ini? Bisa dijelaskan? Silakan. Jadi yang dimaksud dengan wasit tengah berarti tidak memihak kepada salah dua kutub yang ada. Artinya dia adalah proporsional, dia menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tidak memihak kepada salah satu di antara dua kutub yang ada, mohon maaf. Bisa dijelaskan dua kutub itu apa? Misalkan ada kutub yang terlalu ekstrim maupun terlalu radikal. Jadi posisinya ketika misalkan ada gini, misalkan ada kasus
kita teman gitu. Kemudian karena memang mohon maaf bro. Jadi sebenarnya wasit itu adalah posisinya di tengah, dia tidak memihak di antara dua kutub yang ada. Dia mempertimbangkan dengan asas-asas tertentu, misalkan dia menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau toh memang dia salah berarti dia tidak, ya posisinya memang dia harus membenarkan pada dirinya sendiri. Ya, ya mungkin begini, perlu difahami lebih jauh dan mungkin nanti perlu dielaborasi ya kalau Ibu ingin memperbaiki kualitas dari disertasi ini. Jadi di tengah itu bainat torfain, ada torf, ada dua torf. Torf itu terlalu di pojok, terlalu di sudut. Yang karena dia terlalu di pojok, terlalu di sudut, dia melampaui batas. Karena dia melampaui batas, maka dia disebut ekstrim. Nah, ekstrim itu dalam konteks beragama. Karena bicara tentang moderasi beragama. Beragama itu memahami dan mengamalkan ajaran agama. Yang hakikatnya adalah selalu merujuk kepada sumber rujukan utama dalam kita memahami dan mengamalkan ajaran agama. Artinya konteks ekstrim itu, konteks kutub-kutub yang melampaui batas itu konteksnya ketika menyikapi teks-teks keagamaan. Jadi sumber rujukan utama orang beragama itu kan teks. Kitab suci itu teks, Al-Quran teks, hadis Rasul teks, pandangan-pandangan para fuqaha, para ulama, teks semua. Al-Kutubul Mu'tabaroh itu teks semua. Nah, orang bisa, itulah kenapa ada istilah bainat tafrid wa ifrat. Bisa terlalu tasyadud, terlalu kaku menyikapi teks-teks itu, atau terlalu tasahul, terlalu longgar, terlalu menggampangkan dalam menyikapi teks-teks keagamaan. Jadi pengertian di tengah itu di antara dua kutubnya yang ekstrim ketika orang menyikapi teks-teks keagamaan. Jadi saya perlu menekankan ini karena saudara belum cukup mengelaborasi tentang pengertian wasatiyah itu. Ini penting karena ada kesalahpahaman di kalangan masyarakat seakan-akan di tengah itu di antara baik dan buruk atau bahkan yang lebih jauh di antara yang hak dan yang batil. Ini perlu diluruskan. Nah, yang kedua, saya dua saja, Bapak Pimpinan. Begini, disertasi itu tentu berbeda dengan skripsi atau tesis. Karena disertasi itu dia harus menunjukkan kemampuan analitik terhadap temuan. Harus ada novelty, harus ada sesuatu yang baru yang dihasilkan dari penelitiannya itu. Bisa dijelaskan kepada kami, semua yang hadir di sini, kalau masyarakat umum bertanya, apa temuan baru dari disertasi yang saudara buat ini? Itu apa? Dari 3 perguruan tinggi yang diteliti, apa temuan baru yang didapat? Bisa dijelaskan? Oke, temuan terkait penguatan nilai-nilai moderasi beragama secara substantif itu melalui yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah integrasi mata kuliah. Sebenarnya integrasi mata kuliah itu bukan kemudian banyak sekali, cuma memang fokusnya kepada mata kuliah aswaja saja, karena memang di 3 universitas itu menerapkan aswaja. Kemudian secara substantif yang kedua, dari hasil temuan saya, ternyata dari 3-tiganya itu juga menerapkan tradisi keagamaan. Misalkan di sana adalah mengawali segala sesuatu dengan membaca Quran, kemudian ada sholawat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, temuan dari substantif saya itu adalah budaya akademik yang kemudian dilandingkan di program kegiatan yang di-SK-kan dengan misalkan ada SK rektor dan sebagainya. Itu ada beberapa kegiatan yang semuanya itu adalah kegiatan yang berbasis pada aswaja. Sedangkan untuk temuan formilnya dari kegiatan-kegiatan yang ada itu semuanya sudah terinternalisasi atau melalui 3 jalur, yaitu jalur
transmisi, kemudian ada transaksi dan ada transformasi. Begitu, Prof. Ya. Jadi itu yang Ibu maksud dengan temuan. Karena sebelum ada penelitian ini kan juga orang umum sudah tahu bahwa di ketiga perguruan tinggi itu semua itu terjadi. Bisakah ditonjolkan novelty-nya, temuannya? Misalnya begini, tadi menarik itu penguji kedua menanyakan tentang apa dari aswaja yang segera masyarakat tahu, oh ini esensi dari moderasi beragama. Misalnya sholawat, gitu ya. Apa sih yang relevan dari sholawat itu atau yang menjadi indikator bahwa sholawat itu adalah hakikatnya inti ajaran moderasi beragama? Bisa dijelaskan itu supaya misalnya istighosah itu apa hubungannya dengan moderasi beragama? Tahlilan, yasinan atau sholawatan. Jadi aswaja itu hubungannya dengan moderasi beragama itu di mana? Bisa tidak Ibu menjelaskan temuannya sehingga lalu kemudian apa yang Ibu dapatkan di 3 perguruan tinggi itu lalu kemudian bisa dikembangkan di semua PTKIN di Indonesia. Oke, terima kasih. Meskipun program misalkan program sholawat, kemudian ada baca Quran dan sebagainya, itu kan di situ kan ada beberapa mahasiswa yang memang non muslim gitu ya. Jadi mereka seumpama mau bergabung disilahkan, kalau tidak berkenan juga dipersilakan. Itu kan berarti termasuk dari nilai-nilai moderasi yang masuk pada toleransi. Jadi tidak menutup kemungkinan meskipun di dalam proses pembelajaran misalkan di aswaja itu adalah menjadi mata kuliah wajib di 3 universitas tersebut. Baik, jadi saya ingin menambahkan saja, karena saya berharap sekali hasil disertasi ini bisa dibukukan sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat. Dan kalau itu dilakukan, maka usulan saran perbaikan dari saya adalah bahwa sholawatan itu kan sebenarnya ingin mengajak kita mengenang Rasulullah. Maka acara-acara sholawatan itu sebaiknya tidak hanya sekedar melantunkan sholawatnya dalam bahasa Arab yang banyak di antara masyarakat tidak tahu maknanya. Maka harus diisi apa sejarah tarikh Rasul misalnya, akhlak Rasul itu seperti apa, yang kaitannya dengan nilai-nilai tawasud, tawazun, tasamuh, akhlak mulia dan seterusnya, yang itu inti dari moderasi beragama. Kalau kita yasinan itu tidak hanya sekedar yasinan, tapi juga ada yang menjelaskan kepada publik kenapa kita membaca yasin dan untuk apa kita mengirim doa kepada arwah, sehingga lalu kemudian ada keseimbangan antara kehidupan di dunia dan akhirat. Gitu. Kalau kita istighosah itu apa makna istighosah? Berdoa itu dalam konteks apa? Jadi poin saya adalah tradisi aswaja itu harus dijelaskan kepada publik sehingga tradisi itu tidak hanya berhenti sebagai tradisi, tapi ada pemaknaan. Karena hakikat tradisi, isi dari makna-makna tradisi itu sebenarnya ajaran-ajaran moderasi beragama itu sendiri. Sehingga lalu kemudian itu seperti novelty yang lalu kemudian Ibu bisa sarankan kepada semua majelis taklim misalnya, atau PTKIN yang menyelenggarakan acara-acara seperti itu untuk lalu kemudian mengembangkan tradisi kita sehingga masyarakat bisa lebih mendapatkan substansi dari apa yang kita sebut dengan istighosah, yasinan, tahlilan dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir itu Pak Ketua. Selamat kepada Ibu, mudah-mudahan saya berharap ini nanti bisa menyelesaikan ujian ini dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Masih bisa dilanjutkan Ibu? Monggo. Alhamdulillah. Semangat, masih 2 lagi. Semangat. Baik. Selanjutnya saudara saya hadapkan dengan penguji internal sekaligus sebagai promotor saudara. Silakan, maksimal tetap sama.
Meskipun Pak Rektor tetap sama, harus 10 menit maksimal. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Tim Penguji Utama Bapak Dr. Haji Lukman Hakim Saifuddin, masih rasa menteri sepertinya. Yang saya hormati para penguji, para supporter, para masayih, ini bawa supporternya banyak sekali nih. Apa ini untuk membantu supaya groginya tidak terlalu karena berhadapan dengan Pak suhunya gitu, suhunya yang pencetus moderasi beragama. Justru malah kebalikannya, Prof. Ternyata ketika sudah dihadapkan dengan para yai, saya ini tidak ada apa-apanya. Baik, saya perhatikan mulai tadi kok nervousnya luar biasa, tidak secerah ketika ujian tertutup. Baik, selamat pada Promovenda yang sudah sampai di tahap ini. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan dikukuhkan sebagai dokter baru. Saya sebetulnya tidak pas kalau menanyakan seputar isi, tetapi ada hal lain yang perlu saya konfirmasi pemahaman Promovenda. Pertama, bahwa pemilihan masalah atau isu ini berangkat dari RPJMN 2020-2024. Di sana memuat tentang penguatan moderasi beragama. Dan moderasi beragama itu, penguatan moderasi beragama itu didasarkan pada alasan masih lemahnya pemahaman, pengamalan nilai yang moderat, inklusif, dan toleran. Dan program penguatan moderasi beragama ini oleh pemerintah ternyata berhenti di RPJMN 2020-2024. Nah, terkait dengan penguatan nilai-nilai moderasi beragama di perguruan tinggi yang ternyata di RPJMN berhenti di 2020-2024, apakah masih relevan dan penting untuk dilanjutkan? Spon. Oke, terima kasih. Terkait tentang RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024, berarti tahun ini adalah tahun terakhir. Apakah kemudian ini masih relevan atau memang sudah cukup? Menurut saya bahwasanya untuk moderasi beragama ini masih sangat relevan dan memang diperlukan, mengingat dengan berbagai alasan. Misalkan yang pertama dengan dinamisasi, maka persoalan-persoalan itu muncul, misalkan dari persoalan politik, pendidikan, dan sebagainya. Utamanya adalah masalah karakter. Jadi sebenarnya perguruan tinggi yang ada, khususnya di perguruan tinggi umum, ini adalah sebagai agen untuk membentuk karakter. Kalau toh memang tidak ada moderasi beragama di perguruan tinggi umum maupun di agama, saya yakin anak bangsa ini mau jadi apa? Tidak dididik adabnya. Saya pikir masih sangat relevan sekali. Kemudian moderasi beragama, mengingat perguruan tinggi itu adalah dalam rangka untuk membentuk karakter mahasiswanya supaya mereka lebih moderat, mereka lebih toleran, mereka lebih bisa menghargai, mereka bisa akomodatif terhadap kearifan lokal dan sebagainya. Artinya mereka lebih welcome. Muncul tidak direkomendasi bahwa penguatan nilai moderasi beragama itu masih penting untuk dilanjutkan? Siap saya tambahkan, Prof. Siap ditambahkan. Oke, baik. Nanti ditambahkan. Yang kedua, program penguatan moderasi beragama itu selain diarahkan pada masyarakat secara umum, muslim, non-muslim, dalam rangka menjaga tri kerukunan, kerukunan
antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, juga kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah, dan ternyata juga penguatan moderasi beragama ini diarahkan juga ke perguruan tinggi. Pertanyaannya adalah apakah hubungan antara moderasi beragama dengan upaya menciptakan kampus yang inklusif dan toleran? Tolong diberikan analisis berdasarkan teori-teori sosial dan pendidikan yang relevan. Saya pikir antara hubungan penguatan nilai-nilai moderasi beragama dengan bagaimana upaya untuk menciptakan kampus yang inklusif, moderat dan sebagainya, itu memang ada keterhubungannya sangat erat sekali, di mana dengan adanya kampus yang inklusif moderat ini kan sebenarnya juga menjadi salah satu kenyamanan dari mahasiswa ataupun dosen yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dari sisi agama, kemudian dari agama, budaya dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini sesuai dengan teori dari misalkan ada teori toleransi, di mana salah satu dari toleransi ini adalah mengatakan saling menghargai, kemudian ada saling menghormati, ataupun bisa menghormati perbedaan yang ada tanpa kemudian menggunakan kekerasan. Kemudian juga misalkan selain ada teori toleransi, kemudian ada misalkan ada teori dari yang mengatakan bahwasanya untuk mencapai integritas sosial mereka memang harus memiliki norma-norma yang ada. Jadi saya pikir minimal ada satu teori toleransi itu sudah mewakili bahwasanya ada keterhubungan, ada keterkaitan antara penguatan nilai-nilai moderasi beragama dengan upaya yang dilakukan kampus untuk menuju kampus yang inklusif, moderat dan sebagainya. Oke, baik. Saudari Promovenda telah menghasilkan karya yang berbobot ya. Tebalnya, Prof. 400 halaman kurang lebih. Karya berbobot. Dan karya berbobot ini Anda juga ingin persembahkan kepada para pihak. Salah satunya kepada suami tercinta. Saya ingin mendengarkan bagaimana cara Anda mempersembahkan karya ini kepada suami tercinta yang ini Anda sebutkan. Waduh, tidak bisa romantis saya, Prof. Tolong disampaikan sambil memandang beliau. Baik, terima kasih, Prof. Saya hayati nggih. Jadi memang pertama kali ada pembukaan dari program Doktor S3 ini, semula saya itu masih belum percaya diri, Prof. Tapi karena memang ada semangat, pasti bisa, pasti mampu, nanti tak bantuin, termasuk pembuatan makalah dan sebagainya. Tapi seiring dengan masanya, ternyata saya hanya bekerja sendiri. Cukup satu kata, tak doain. Jadi memang beginilah memang hasil disertasi saya, tapi minimal ada suatu target yang harus saya capai dalam proses disertasi ini. Oke, baik, singkatnya pasti tetap ada peran dan Saudara Promovenda, kami ingin menyimak langsung bagaimana Anda mengungkapkan terima kasih kepada suami tercinta, itu saja. Saya tidak pernah manggil Beb ataupun apa, cuma saya memanggil Abi. Bi. Dilihat, Bu, dilihat. Bi, ini sudah tahap terakhir, tinggal satu langkah lagi gitu ya. Coba ditengokin. Ternyata ada apa? Convert chat. Jadi memang beberapa hari ini, 3 hari ini saya mohon maaf tidak ngampus untuk memperbaiki dari transliterasi saja.
Jadi memang banyak sekali tulisan yang saya tuangkan di sini, itu semuanya hampir setiap lembaran halaman itu menggunakan transliterasi saja. Tetap alot belum menyampaikan terima kasihnya. Tapi memang ini dari hati nurani, Prof. Oke, baik, saya kira cukup. Saya kembalikan pada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Zur, terima kasih. Saya ingin menyemangati Bu Imro. Ada pepatah, mendidik itu terkadang harus dipaksa. Jadi dipaksa, mungkin itu bagian daripada implementasinya itu Pak Kiai. Biar berbuat semaksimal mungkin. Terakhir, kami persilakan kepada Pak Dr. Iskandar selaku co-promotor, maksimal 10 menit Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Prof. Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD, tim penguji dan terutama yang kita muliakan Haji Lukman Saifuddin, Promovenda dan semua supporter. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua. Tadi sudah kita dengarkan pertanyaan dan konfirmasi suhu kita. Para suhu kalau sudah ngomong dan bertanya, itu ibarat saya itu air dan di hadapan kita semua ialah lautan yang luas. Jadi kalau sudah suhunya ngomong dan bertanya, maka pertanyaan apa lagi yang bisa saya sampaikan? Ibarat hanya segelas air di tengah lautan yang luas. Tapi sedikit memberikan semangat motivasi kepada Promovenda. Betapapun penelitian ini memiliki nilai dan apa yang tidak disebut sebagai novelty dari hasil kerja keras Promovenda. Pilih satu di antara dua pilihan. Kalau sekiranya penelitian ini memberikan tawaran model pengembangan kurikulum dalam pendidikan, apakah akan menjadi model pengembangan kurikulum aswaja berbasis moderasi beragama atau model pengembangan kurikulum moderasi beragama berbasis aswaja? Kira-kira yang mana di antara dua itu? Menurut saya, jadi memang 3 perguruan tinggi itu memang sudah awal sudah mendeklarasikan bahwasanya mereka sudah menerapkan aswaja dari awal proses pendirian. Cuma kemudian ada aturan baru dari pemerintah RPJM tahun 2020, kemudian ada Perpres dari Presiden nomor 18 tahun 2020. Di situ ada semacam nilai-nilai moderasi beragama yang memang harus masuk pada mata pelajaran. Kalau saya pribadi berarti aswaja berbasiskan multikultural ataupun moderasi beragama. Saya kira itulah sebuah novelty bagi Promovenda, menemukan model pengembangan kurikulum aswaja berbasis moderasi beragama. Yang kedua, bagaimana Promovenda bisa menjelaskan hasil penelitian ini berangkat dari 3 universitas di Jawa Timur berbasis aswaja. Itu menjadi sebuah penelitian yang bisa diangkat menjadi tema yang general untuk semua perguruan tinggi, bahkan tidak hanya di Jawa tapi bahkan di seluruh Nusantara. Kira-kira indikator dan argumen apa yang bisa disampaikan sehingga ini tidak sekedar menjadi bahan penelitian yang hanya berlaku di 3 perguruan tinggi di Jawa Timur,
tapi sekaligus menjadi model untuk semua perguruan tinggi di Nusantara, tidak hanya Aswaja tapi bahkan non Aswaja. Begini, saya pikir ini merupakan salah satu contoh saja. Kebetulan 3 universitas itu memang menerapkan Aswaja. Tidak menutup kemungkinan mungkin di universitas-universitas lain itu juga menggunakan nama yang berbeda, tapi juga menjadi declare ya. Maksud saya, ketika ada semacam itu, minimal nanti di perguruan-perguruan tinggi yang lain itu juga akan memiliki kekhasan, memiliki distingsi pembeda dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Itu yang sebenarnya saya mau sampaikan, minimal dalam perguruan tinggi itu ada suatu program kegiatan yang sudah paten, yang menjadi pembeda, yang menjadi daya tarik dengan perguruan tinggi yang lainnya. Baik, terima kasih. Saya kira demikian, Prof. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia. Selanjutnya untuk kepentingan penentuan hasil sidang akan kami skor sekitar 5 menit. Silakan saudara Promovenda untuk bisa tidak berdiri di situ. Dalam artian duduk maksud saya. Silakan istirahat. Untuk sidang sebentar. Dicabut, ujian kita lanjutkan dengan pembacaan hasil. Izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan ketetapan hasil sidang Dewan Penguji ujian terbuka pada program Doktor Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UINSI Samarinda, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul, nanti sesuaikan jamnya. Setelah mempertimbangkan presentasi saudara pada ujian terbuka, hasil ujian tertutup, dan memperhatikan nilai mata kuliah, maka Dewan Penguji memutuskan saudara Imro'atul Musfiroh NIM 2130100015 dinyatakan lulus dengan predikat ujian dan berhak menyandang gelar doktor. Saudara dinyatakan sebagai doktor yang ke-8. Betul ya? Iya, Prof. Betul. Sebagai doktor yang ke-8. Demikian ketetapan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar menjadi pedoman Ketua Sidang Profesor Dr. Muhammad Ilyasin MPD ditandatangani. Terima kasih.
Penyerahan sertifikat oleh Ketua Sidang kepada Promovendus kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD dengan hormat disilakan. Menyanyikan lagu syukur, hadirin dimohon berdiri. Penyampaian pesan dan kesan oleh Promovendus kepada Ibu Imro'atul Musfiroh, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat semua tim penguji, wabil khusus penguji utama Bapak Dr. Kiai Haji Lukman Saifuddin sebagai Menteri Agama ke-22 pada tahun 2014 sampai 2019, segenap para masyayikh, para kiai, para bunyai, gawakes, jajaran pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kota Samarinda, baik itu dari
PWNO maupun PCNO, kemudian ada juga dari MWCNO, kemudian ada jajaran Roi Surya, kemudian ada Tanfidia, kemudian ada lembaga Banom, kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Agus Tri Sutanto sebagai Sekretaris DPRD yang sudah memberikan support. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Ponpes Tebu Ireng, kemudian ada IKPT Kaltim, kemudian ada Mabasal, kemudian ada Dharma Wanita UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, kemudian ada PC Muslimat Kota Samarinda, kemudian ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kemudian ada Ponpes Salsabila, kemudian ada Watu Ireng. Ucapan terima kasih yang tulus saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang sudah menghadap dahuluan, kepada Haji Muhammad Khalil dan almarhumah Haja Masturo yang selalu mendidik kami dengan slogan dadiyoh wong sing bener, jadilah orang yang sungguh-sungguh dan benar. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak almarhum Muhammad Iksan dan Mak Tunaya yang telah melahirkan pembimbing saya, bapak dari teman-teman anak saya yang saya cintai, anak saya Galbi Sylvia Rahma, kemudian Ananda Muhammadiyah Barok yang saat ini belum bisa membersamai saya karena masih belajar dan mengaji di Ponpes Tebu Ireng. Semoga semuanya putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh-solehah. Kepada yang saya banggakan, kakak saya dari Surabaya, Ning Yimah, dia adalah pengganti dari orang tua saya yang selalu mendampingi, yang selalu memberikan petuah kepada saya. Kemudian kepada seluruh keluarga besar Haji Muhammad Khalil bin Ma'ruf dan Pendowo Limo. Jadi tak lupa terima kasih tiada tara saya juga sampaikan terima kasih kepada guru-guru saya, Prof. Kiai Rektor, Prof. Kiai Direktur, termasuk di dalamnya adalah kopromotor dan semua tim penguji yang sudah memberikan arahan, bimbingan pada kesempatan kali ini sehingga tuntas hari ini untuk program studi doktor, tetapi ini bukan kemudian akhir, tapi ini justru kemudian menjadi awal perjalanan untuk mengukir sejarah baru dengan gelar yang diberikan. Salam takdim dan hormat kepada seluruh Masahih Tebu Ireng. Ada yang terhormat Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud dan Ibu Nyai dari pengasuh Ponpes Tebu Ireng. Beliau merupakan cicit Hadratus Syekh. Kemudian ada Kiai Haji Hasim Asy'ari, kemudian ada Romo Kiai Fahmi Amrullah Hasik sebagai cucu Hadratus Syekh, kemudian Kiai Haji Abdul Mughni cicit Hadratus Syekh, dan ada Dr. Muhsin, dan kemudian ada Bapak Lukman Hakim. Jadi kebetulan 2 hari yang lalu Abi Mahrus ini meminta doa restu kepada masyayikh yang ada di Tebu Ireng. Semoga dalam proses studi ini termasuk ujian promosi doktor itu senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Jadi alhamdulillah hal itu dengan iringan doanya sehingga hari ini berjalan dengan lancar dan aman. Kemudian setiap perjalanan dalam studi itu memiliki cerita yang berbeda-beda. Alhamdulillah kalau saya hari ini merupakan suatu kehormatan kalau yang menguji itu adalah Pak Menteri.
ketika Pak Direktur menyampaikan kepada saya, nanti yang nguji Pak Menteri ya. Di sisi lain saya ada rasa senang, tapi di sisi lain saya juga ada khauf dan roja. Jadi senang-senang juga takut. Tapi dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan tekad itu saya matur sama Pak Direktur, insya Allah siap Pak Direktur dengan apapun. Jadi saya diberi waktu untuk menyelesaikan tugas dari tertutup ke terbuka ini adalah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena ini merupakan suatu kebaikan dari pengelola PPS maupun dari rektor. Ini yang tidak bisa saya ungkapkan. Kalau seumpama saya ujian promosi doktor, terus terang saya ini, di bulan Januari berarti saya harus bayar SPP kembali. Kemudian yang kedua, ketika saya ujian di Januari berarti saya juga harus menanggung semuanya, mulai dari tiket, akomodasi dan sebagainya, termasuk nanti mungkin perjalanan, healing-healingnya itu sudah menjadi. Tapi alhamdulillah dengan alasan yang berbagai macam saya matur sama Ibu Kaprodi. Jadi supaya apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi keinginan saya, karena saya berpikir begini, ketika saya Januari, maka satu sisi saya masih menjadi beban. Sedangkan di program studi Januari itu harus masuk perkuliahan genap. Otomatis di satu sisi ini juga menjadi beban. Makanya saya bilang sama Ibu, ujian sekarang dengan ujian besok sama saja hasilnya. Yang penting pokoknya lancar. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Selanjutnya penyampaian pesan dan oleh promotor kepada Profesor Dr. Zurkoni MAG dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati segenap tim penguji, wabil khusus Bapak Dr. Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama ke-22, para hadirin, para undangan, wabil khusus saudara doktor ya. Tadi Promovenda, sekarang panggilannya Dr. Imro'atul Musfiro. Singkat saja, selama ujian tadi saya mencatat ada 3 kata dari Pak Dr. Lukman Hakim Saifuddin, itu harus di tengah, kemudian ditonjolkan, diawali dari saudara Dr. Imro'a, perlu ada rangsangan. Pak Khojir harus masuk lebih dalam lagi. Jadi saudara Dr. Imro'a Tul Musfiro ini dalam hal ini orang yang menguasai medan, tetapi suka memaksa, cepat beraksi, akhirnya hasilnya tidak memuaskan. Ketika dievaluasi setelah hasil tidak memuaskan, ada penyesalan, ada kesadaran, katanya harus diperbaiki metodenya, harus diperbaiki gaya dan pendekatannya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seputar 3 situs yang diteliti oleh saudara Dr. Imro'atul Musfiro ini sudah sangat familiar di 3 perguruan tinggi itu, dan setengah memaksa harus di 3 perguruan tinggi itu.
ada apa saya tidak tahu, mungkin ada sejarah tersendiri dan harus di 3 situs itu. Apa karena NO-nya, apa karena alasan lain. Kemudian cepat beraksi itu cepat mengambil kesimpulan dari hasil wawancara dengan para informan, juga cepat mengambil kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dan menetapkan variabelnya. Akhirnya hasilnya ada banyak yang perlu direvisi dan itu memerlukan energi yang luar biasa dan waktu yang cukup panjang, tetapi kami mengapresiasi dalam waktu singkat Saudara Dr. Imro'at Musfiro bisa melakukan perbaikan, segera ujian tertutup dan ujian terbuka hari ini. Dan terakhir, karena perjalanan tadi dan setelah evaluasi ada kesadaran untuk perbaikan, nanti Pak Kiai Masrus nanti tolong dirasakan bedanya sebelum dan sesudah S3 nanti. Saya kira itu, dan terakhir kami ucapkan selamat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Disampaikan terima kasih. Penutupan sidang ujian terbuka program doktor oleh Ketua Sidang. Mohon izin Bapak Ibu, saya tidak mau mengomentari, takut kebablasan lagi. Baik Bapak Ibu, dengan demikian maka ujian terbuka promosi doktor hari ini dinyatakan tutup dengan mari bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wawul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan buku dari Bapak Dr. Haji Lukman Hakim Saifuddin kepada UINSI Samarinda yang akan diterima oleh Rektor UINSI Samarinda. Selanjutnya ya, pengambilan dokumentasi.